Hidup, siap, gerak. Satu, pembelajaran satuan belajar pertama. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Lihat, depan, gerak. Selamat pagi adik-adik. Sehat? Siap. Makan pagi hari ini bagaimana? Sama seperti yang kemarin. Siap. Enak tidak enak harus Pasti. Oke. Karena kita sudah memulai dengan pengertian tentang kelurahan. Apa yang membedakan kelurahan dengan desa. Hari ini kita akan memasuki kuliah yang keempat. Saya coba jadikan satu yang kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dasar hukum dari pembentukan kelurahan. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kelurahan itu adalah bagian dari sistem kenegaraan kita. Mulai dari pemerintah, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Terbagi dari 4 tingkat pemerintahan, ya. Pemerintah, provinsi, kabupaten kota, kecamatan. Di dalam kelurahan adalah bagian dari kecamatan. Di dalam pembentukan kelurahan, seperti juga pembentukan organisasi perangkat daerah, harus dimulai dengan peraturan daerah. Jadi kelurahan dibentuk, dihapus, digabung, itu dengan peraturan daerah. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten kota, berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dipilih diangkat PNS. Kalian ini adalah calon lurah. Karena sesuai dengan apa yang saya cermati, hampir 80% lurah di Indonesia adalah alumni IPDN. Jadi kalian di sini belajar bagaimana menjadi seorang lurah. Tidak hanya belajar tentang kelembagaan kelurahan, tapi di sini saya akan berikan teknik bagaimana Anda memimpin sebuah kelurahan. Kenapa? Karena kelurahan itu punya banyak keterbatasan. Keterbatasan, misalnya keterbatasan anggaran. Tapi banyak punya tujuan dan cita-cita. Maka alumni PDN yang besok akan memimpin kelurahan harus mampu mengkreativitaskan dirinya, mampu menggerakkan masyarakat, sehingga anggaran tidak menjadi faktor pembatas bagi kalian besok kalau menjadi lurah untuk mencapai tujuan. Ya, lurah diangkat oleh bupati, wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supaya tidak susah, maka persyaratan yang utama adalah menguasai tata kelola pemerintahan, berarti alumni IPDN. Maka banyak alumni IPDN yang menjadi lurah. Bahkan di salah satu kota di Indonesia, di NTT, 100% lurah adalah alumni IPDN. Ya, berarti kira-kira usia berapa kamu menjadi lurah? Minimal di golongan 3B. Tugas lurah apa? Di dalam pasal 229 ini undang-undang, jadi saya tidak melihat ke dalamnya. Tugas lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan masyarakat. 3, ada 6 tugas lurah. Apa berikutnya? Memelihara ketentraman dan ketertiban. Ya, kalian di sini dilatih apa? Bela diri? Ya kan? Jadi keluar dari sini tidak hanya menguasai tata kelola, tapi bela diri. Siapa tahu diperlukan. Siapa tahu kan?
Yang kelima, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Bagaimana kalian menggerakkan masyarakat supaya fasilitas dan prasarana pelayanan umum selalu terpelihara. Misalnya contoh, tempat penampungan akhir sampah. Pasti satu kelurahan selalu ada TPA. Nah, bagaimana supaya TPA itu tetap bersih, ya, rapi, kalian kan harus terjun ke lapangan. Tapi tidak bisa terjun terus di lapangan, harus dibantu oleh masyarakat. Nah, untuk menggerakkan masyarakat, kalian harus kreatif dan inovatif. Yang keenam, melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat atau tugas lain sesuai kebutuhan oleh bupati, wakil bupati, ya. Kalau kepala OPD mungkin nggak bisa. Tapi karena apa? Karena kalian ini meskipun bagian dari camat, kalian adalah leader di wilayah. Kita coba rinci satu-satu. Dari 6 tugas ini kita rinci satu-satu. Kegiatan pemerintahannya apa? Pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Misalnya apa saja kira-kira untuk mengelola ini? Contohnya pendataan KTP. Ada yang lain selain KTP? Pemilu. Kemudian koordinasi tata pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena di tingkat kecamatan ada rapat atau apa membahas tentang isu-isu di kelurahan. Ya. Fasilitasi pemilihan ketua RW dan RT. Kemudian pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Atasanmu itu camat, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kegiatan pelayanan publik, pelayanan surat menyurat, proses perizinan dan perizinan yang menjadi kewenangan lurah. Ya. Ini kegiatan pelayanan publik. Lalu masih ada kegiatan lainnya. Kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Melakukan koordinasi pengamanan wilayah. Coba kita lihat. Kalau di video ada KDM. KDM atau Wakil Wali Kota Surabaya. Sering lihat di TikTok? Ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Wakil Wali Kota Surabaya yang aktif menyelesaikan persoalan. Selalu di sana ada lurah. Berdiri di sebelahnya ada lurah. Makanya kalian jadi lurah harus menguasai apa yang jadi masalah di keluarga itu. Jadi bukan pekerjaan yang kecil, bukan yang sederhana, ya. Tapi pekerjaan yang adalah pekerjaan yang rumit dan kompleks. Masih muda, seperti Arya umur 26 tahun harus menguasai semua wilayah. Jadi pekerjaan itu membuat kalian bisa cepat tua kalau kalian stres dan tidak mampu. Tapi kalau kalian mampu menguasai itu, maka karirmu juga akan cepat. Kenapa? Karena kalau mampu menguasai materi, kalian bisa memberikan solusi yang lebih efektif, lebih cepat, dan lebih tepat. Ya. Jadi belajar kelembagaan kewenangan ini menjadi bagian yang sangat penting buat kalian besok di dalam bertugas. Ya. Ini kan sudah mulai magang, kan? Setiap tahun kan ada magang. Jadi di sini kita belajar bagaimana fungsi daripada kelurahan. Fungsi yang kedua, memfasilitasi penyelesaian konflik atau perselisihan waktu. Berat. Masih muda sudah dituakan. Bukan hal yang mudah. Kalian masih muda, sudah dijadikan orang tua oleh lingkungan. Kalian di sekolah di sini dipaksa ketika keluar sudah menjadi orang yang matang. Ya. Membina ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini luar biasa loh, tugas ini. Kalau saya renungkan ketika saya membaca ini, wah, ternyata saya beruntung lah, nggak lulus dari PDN. Karena masih muda, kalian harus menghadapi masalah. Ya, kegiatan pemeliharaan sarana prasarana umum, mengelola dan mengelola infrastruktur lingkungan. Dengan anggaran terbatas, kalau kalian hanya terpaku pada anggaran,
otomatis tidak bisa menyelesaikan. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilihan lingkungan. Mengaktifkan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan infrastruktur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalian bisa mengelola dan memelihara infrastruktur lingkungan kalau misalnya dananya tidak ada? Ada yang bisa menjelaskan? Rehan. Halo Rehan. Ya, Rehan Azri. Kalau kamu jadi lurah, anggarannya terbatas, harus memperbaiki infrastruktur lingkungan. Apa yang kamu lakukan? Rehan. Kita lihat Rehan kreatif nggak? Ya kan? Apa Rehan? APBD-mu terbatas nggak? Kalau kamu tergantung pada APBD, kamu nggak bisa melakukan. Apa yang perlu? Dalam kondisi seperti itu, mungkin saya akan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan cara masyarakat meminta pertolongan masyarakat untuk membantu pemilihan infrastruktur di daerah. Jadi efisiensi anggaran bisa dilaksanakan. Bagaimana menurut Luisa? Kalau Luisa jadi lurah, anggarannya terbatas. Apa yang mau dilakukan bersama dengan Luisa? Mungkin melakukan kampanye sampai prioritas mana yang mendapat kesehatan atau yang bisa membantu masyarakat. Baik lagi kita lakukan mana yang dulu. Menentukan mana yang lebih penting dulu kepada masyarakat. Kalau Rehan, mengumpulkan masyarakat. Kan gitu ya, ya. Mengumpulkan masyarakat dan satu menentukan prioritas. Bagaimana dengan mengoptimalkan swadaya masyarakat? Mengoptimalkan swadaya masyarakat. Dengan udah partisipasi masyarakat, Pak, Caranya gimana mengoptimalkan swadaya masyarakat? dengan membangun mengajak masyarakat, Pak, untuk lebih lagi dalam kelurahannya, sehingga mungkin kayak misalnya kayak kita bahas ini, Pak, peran atau koptis, Pak, usaha-usaha dari masyarakat di kelurahan tersebut yang dimulai lagi, Pak, sehingga bisa menggandeng sektor swasta, Pak. Oh, bagus ya. Menggandeng sektor swasta. Kita lanjutkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini salah satu kegiatan tugas daripada lurah. Membina lembaga kemasyarakatan. Jadi yang tadi disampaikan, optimalkan. Yang tadi disampaikan oleh Sultan, optimalkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan untuk membangun. Kemudian memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Tadi disampaikan juga ya, mengoptimalisasi. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan ini butuh keterampilan, butuh kemampuan kalian untuk menggerakkan masyarakat. Makanya harus aktif, tidak hanya belajar, tapi bagaimana memimpin. Ya, kalau kalian disuruh memimpin tim, jangan menolak, karena di situ kalian belajar. Karena berbeda, kalau di perguruan tinggi umum itu ada organisasi kemahasiswaan. Di sini tidak ada. Ada HMI, ada PII, ada PMKRI, ya. Ada apa lagi? Banyak ya. Ada senat mahasiswa. Di sini ada senat kan? Di sini apa namanya? Ada kan? Kalian kan yang memimpin dikasih jenggot, kalian sudah di Friday sudah di jenggot. Umumnya keluarnya itu jengkolnya malah lebih berfungsi. Nah, di sini kan jengkolnya cuma, kalau keluar kan jengkolnya sudah menghasilkan pendapatan karena tunjangannya lebih besar. Di sini yang pakai jengkol kan makanya bisa di depan kalau ada pejabat-pejabat ya. Itu salah satu keistimewaan. Nah, untuk menjadi istimewa, kalian perlu menjadi diri kalian. Strategi lurah mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. Ini kunci kalian sebagai lurah besok.
Bagaimana kalian berhasil menggerakkan warga, ya? Kegagalan lurah dalam mewujudkan kelurahan yang memiliki lingkungan yang mendukung kesejahteraan warga seringkali dihadapkan pada anggaran kelurahan yang terbatas. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan anggaran, kalian pasti gagal jadi lurah. Karena kalau mengandalkan anggaran, kegiatannya terbatas pada anggaran. Oh ini saja, yang lain nggak kupikirkan. Padahal prestasimu bukan berbasis pada anggaran. Prestasimu sejauh mana warga mengatakan, wah, kalau Pak Lurah ini luar biasa, masih muda tapi cekatan, rajin, turun ke bawah, kita report aja langsung direspon, nggak perlu nunggu seminggu. Hari ini report, besok Pak Lurah udah di tempat. Sudah ada solusinya. Lurah yang dulu nggak begitu. Saya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang sekarang alumni PDN. Yang dulu bukan alumni PDN. Kan gitu. Kenapa bukan begitu? Yang dulu alumni PDN, yang sekarang bukan. Ternyata yang bukan alumni PDN jauh lebih kreatif, lebih inovatif. Oh, kalau yang sekarang memang mantan ketua senat, kalau dulu bukan ketua senat, mau nggak kalian? Ya? Jangan seperti itu. Makanya harus belajar, strateginya belajar bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Lemahnya interaksi lurah dengan warga, terutama ketua RT dan tokoh masyarakat lokal, karena lurah lebih menempatkan dirinya sebagai bawahan camat, kepala desa, sehingga kiblat karirnya lebih dominan ke pimpinan bukan ke rakyat. Akibatnya lurah jarang berinteraksi dengan warganya. Lurah hanya datang ketika ada camat, ada Pak Bupati. Tapi kalau, wah ini Pak Lurah kok nggak pernah kelihatan? Wah di sana Pak sedang menyelesaikan masalah. Ada masalah apa ini Pak? Nanti Pak Lurah akan lapor ke Bapak setelah masalah. Tapi kalau ada camat, kok kemana-mana ngintil aja tuh, saya kesini, ikut sini. Terus warga di sana masih banyak masalah. Nah ini yang harus kalian perhatikan ya. Lurah harus kreatif dan inovatif dalam memberikan warga untuk memelihara lingkungan, termasuk sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah dibangun. Jangan sampai gubernur harus turun tangan, menyelesaikan trotoar, menyelesaikan kaki lima, menyelesaikan parkir yang nggak benar. Ya sekarang kita dilihat di TikTok, banyak juru parkir yang kemudian lurah tidak bisa berbuat apa. Setelah ditelusuri, oh lurahnya alumni PDN, angkatan sekian. Oh ya baru ya, sudah tua angkatannya baru jadi lurah, ya pantas. Kan? Kalau bisa, golongan 3B kalian jadi lurah. Jangan sampai 3D, setelah 3D 10 tahun baru jadi lurah. Ya? Oke? Ya? Bagaimana strateginya? Contoh? Gimana? Ya, strateginya gimana? Mungkin Pak, pertama yang harus dilakukan lurah itu memang mengajak kumpul Pak untuk di kelurahan Pak RT RW. Setelah itu menampung aspirasi dari mereka dan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya Pak, agar seluruh masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan keinginan mereka untuk memajukan dan menjaga pembangunan kelurahan. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya mengumpulkan aspirasi, harus rajin turun ke bawah, berarti aktif berinteraksi, ya. Lurah harus aktif berinteraksi dengan warga. Apa dampaknya kalau aktif berinteraksi dengan warga? Apa dampak? Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Karena aktif berinteraksi, warga percaya sama lurah. Maka kalau percaya, lurah ngajak apapun pasti warganya percaya. Tapi kalau nggak percaya, lurahnya kerjanya cuma main cewek aja. Lurahnya jarang di tempat, kalau dicari susah. Ya, kalau sudah bilang begitu, masyarakat sudah seperti itu tidak akan
ada kepercayaan. Lurah perlu mewujudkan network governance, membangun jejaring, ya, untuk membangun dan memelihara sarana prasarana tanpa harus APBD kelurahan yang besar. Di sini kita bicara tentang leadership. Lurah harus membangun kepemimpinan berbasis jejaring. Lurah bukan sekedar administrasi birokrasi, tetapi lurah adalah social broker. Ini istilah saya nih, social broker. Karena kita ada namanya Markus. Oh, Markus. Pernah dengar kata Markus? Maklar kasus. Kalian lurah itu maklar, tapi maklar kepentingan. Kalau yang satu Markus, yang satu Marping, maklar kepentingan. Makanya apa supaya kalian jadi maklar? Jadi kalian lurah itu sama dengan apa? Maklar, ya. Lurah itu maklar. Tapi maklar yang positif, bukan maklar yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri, tapi maklar yang berusaha memberdayakan semua komponen ini menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan sini, ciptakan hubungan yang sehat dengan tokoh masyarakat dan ketua RT RW. Ketemu sama tokoh masyarakat, selamat pagi, jangan sama dosen aja. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Wah, senang ya. Lurah ini masih wis ganteng, orangnya ramah. Sayangnya sudah punya istri, kalau enggak jadi mantu saya. Kan begitu. Ya kan? Kalau di PDN kan kalau yang lain nilainya 8, calon mantu kamu nilainya 9,9 Pak. Sangat diharapkan. Maksudnya yang laki-laki bukan yang perempuan. Ya. Berupaya untuk hadir dalam setiap undangan RT, jangan dianggap enteng. Lurah yang baik, kalau malam 17-an, dia dari jam 7 sampai jam 2 keliling terus. Kasih sambutan. Benar nggak? Kalau kalian sudah baru jadi lurah golongan 3D, sudah 10 tahun, pada batu-batu gitu. Kalau masih karya Arya, 26 tahun, wah senang ya. Makan sana, makan sini, ya kan? Sampai rumah jangan sampai diare aja kan? Ya kan? Selalu hadir. Ini luar biasa. Buatkan musrembang kelurahan dengan mengundang RT untuk paparkan daftar keinginan dalam pembangunan dan pembelian sarana prasarana di lingkungan RT. Atau Luisa, buatkan prioritas yang harus segera ditangani. Ini sesi terakhir. Kita sudah menyimpulkan beberapa hal. Kalau kita sebagai lurah, kalau ada sebagai lurah, anggarannya terbatas. Salah satu yang harus disampaikan adalah poin 1-2, mengumpulkan tokoh masyarakat, membahas prioritas. Maka kita masuk ke mengaktifkan forum musyawarah kelurahan. Jadi forum musyawarah kelurahan ini berbeda dengan badan permusyawaratan desa, ya. Karena BPD ini orang-orangnya dipilih, jumlah anggotanya dibatasi 6-9. Harus ada perempuan 1 orang. Di sini tidak ada ketentuan itu. Dibentuk untuk membantu lurah dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan di kelurahan. Kalau kalian mengaktifkan 2 hal ini, akan memudahkan lurah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kelurahan yang aman, nyaman, tentram, dan maju. Salah satu caranya bagaimana sih Pak untuk mengaktifkan, alokasikan anggaran untuk koordinasi MFK. Selalu membahas masalah-masalah plural dengan mengaktifkan forum ini. Gunakan kombinasi dalam pendekatan kepada anggota MFK melalui pendekatan legal, undangan, atau kultural, datang ke rumah tokoh masyarakat, bicara dari hati ke hati, ya kan? Karena apa? Setiap koordinasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Itu salah satu strategi ya.
mendorong sektor swasta kan kalian harus bertemu dengan swasta, cipta, menyiapkan paparan, apa yang akan dicapai kalau ini diperbaiki dampaknya apa buat usaha. Ya, apa strategi yang harus dikembangkan oleh lurah untuk memberdayakan masyarakat? Apa strategi yang harus dilakukan oleh lurah untuk memberdayakan masyarakat? Silakan kalian buat dengan tulisan tangan, boleh dikerjakan setelah pilihan. Ya, tidak harus sekarang. Kumpulkan itu. Strategi apa yang harus dilakukan lurah dalam memberdayakan masyarakat? Tadi sudah saya jelaskan semua. Tinggal kalian menuangkan dalam tulisan. Ya, minggu depan dikumpulkan minimal 2 lembar. Karena saya sudah berikan panjang lebar, kalian tinggal menuangkan dalam tulisan. Tidak boleh keluar dari apa yang saya sampaikan. Sekaligus mengingat, ya. Kalian mengingat apa yang kalian peroleh dari proses kuliah hari ini, materi yang diberikan apa saja, ya. Nanti materi ini pasti akan saya berikan ke Sultan, ya, atau ketua kelas yang selalu menanyakan kepada saya. Oke, terima kasih adik-adik. Karena sebentar lagi 10 menit lagi kalian harus makan siang. Mudah-mudahan menunya lebih baik daripada menu yang kemarin. Tapi yang pasti lebih pedas boleh, ya kan? Lebih pedas dan lebih asin tinggal kita cabai rawit dan garam. Gitu ya? Oke, terima kasih. Sultan disiapkan. Absennya jangan lupa. Izin pada sen, izin dengan izin rekan-rekan. Duduk, siap, gerak. Pohon, duluan, wahid. Duluan, lahir berserawan. Kurang, selesai. Bubarkan. Dorong. Mengakhiri perkuliahan. Gerak, mulai. Gerak, selesai. Istirahat, di tempat. Gerak.